Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak pembelajaran yang kita bisa peroleh melalui kisah-kisah terdahulu, terutama kisah Nabi, kisah para sahabat. Tetapi satu poin yang sangat penting untuk kita ambil, betapa jujurnya, betapa luhurnya seorang pemimpin pada masa awal. Khulafaur Rasyidin, satu persatu kita bisa mengambil pelajaran. Tidak gampang menjadi contoh seperti para Khulafaur Rasyidin itu. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita, banyak sekali pelanjut para sahabat itu menjalankan amanahnya itu tidak seperti yang dilakukan sahabat pada masa Rasulullah SAW. Nah, ini pembelajaran juga buat kita ya, bahwa ternyata menurut Ibnu Khaldun itu ada 4 generasi. Ada generasi perintis, proklamator lah gitu ya. Yang kedua ada generasi pembangun yang setengah mati membangun, dan ada generasi penikmat. Nah, menikmati apa hasil pembangunan itu. Yang keempat itu ada generasi perusak. Jadi pendiri setengah mati mendirikan negara atau bangsa atau nation, dan ada juga yang setengah mati membangun, tapi ada yang menikmati. Nah, kalau para penikmat ini tidak pintar, tidak mensyukuri nikmat Tuhan, bahkan dipakai berpoya-poya, maka itu akan lahir apa yang disebut dengan generasi penghancur, hancur lagi. Nah, ini yang banyak kita lihat dalam sejarah Islam pada abad pertengahan. Tidak tahan terhadap kemewahan. Begitu dapat jabatan, istrinya berapa? Alasannya gundit. Ya, pada waktu itu kan ada perbudakan kan. Kemudian banyak sekali yang zalim, banyak korupsi. Jadi penyakit pemimpin yang bisa mencelakakan masyarakat itu adalah korupsi. Karena itu, mari kita mengingat bahwa kejujuran, keluhuran para sahabat Nabi, tidak ada satupun yang mencoba-coba untuk korupsi. Bahkan Utsman bin Affan itu menghabiskan seluruh hartanya untuk membiayai negara. Seluruh untanya dihibahkan. Kata Rasulullah, "Hai Utsman, kenapa harus menghibahkan semua untamu?" Enggak apa-apa Rasulullah. Ya, dia menjual semua untanya, kemudian dipakai untuk membiayai pengungsi dari Mekah ke Madinah pada waktu itu. Gampang Rasulullah, kita bisa cari. Lalu apa yang terjadi para pemirsa? Begitu pindah ke Madinah 3 tahun berikutnya, salah seorang yang paling kaya adalah Utsman. Jadi jangan kita mencari uang dari masyarakat, tapi mari kita mencari uang untuk memberikan kepada masyarakat. Itu perilaku yang dilakukan oleh para sahabat. Memang catatan terakhirnya Utsman ada sedikit masalah karena kepemimpinannya lebih dari 12 tahun ya kan. Tapi poin yang sangat penting, bagaimana supaya kita jangan melukai hati rakyat. Ya, kita itu abdi masyarakat. Kita itu harus menjadi pengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Jangan kita menjadi seperti raja yang memperlakukan masyarakat kita itu sebagai budak. Seenak-enaknya kita perlakukan untuk apapun. Nah, dalam kesempatan seperti ini saya ingin mengingatkan semuanya ya. Mari kita mencontoh kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin Islam itu tidak boleh melakukan seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.